ini bisa apa yang bisa kita lakukan. Nah, mungkin yang pertama Pak Winarto Ikram dulu sebagai tuan rumah ya, berbagi pengalaman soal Kali Brantas. Monggo Pak Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama ini saya sampaikan kepada teman-teman Pak Darwis di bawah di Demang dan juga teman-teman yang lain sudah berkenan untuk mengajak tempat ini menjadi salah satu venue Festival Kali Brantas yang ketiga. Kami sampaikan terima kasih. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bersorau di latar seni Winarto Ikram yang kami bukan kelelahan tapi kami masih ya masih ada sesuatu yang selama 10 hari dari tanggal 1 sampai 10 Juli kemarin obat berbunyi dan itu dihadiri hampir 75 sanggar se-Indonesia, komunitas grup seni se-Indonesia. Alhamdulillah kemarin bisa molor sampai 1 sampai 10 dan ada masukan dari teman-teman gimana kalau tahun depan diolor dari 15 hari. Waduh, rasanya ya supaya-supaya sekali lagi kami terima kasih. Waktunya sangat mepet dari 10 tanggal 14 ini diajak di Demang untuk ada ini. Jadi kemarin tarinya juga memproses teman-teman hanya berapa hari. Dari mulai jam 11, tanggal 11, 12, itu 13 kemarin saya tinggal karena saya harus ke Kepanjen. Ada acara sana teman-teman modern band, 14 juga ditampilkan. Semoga Bapak Ibu berkenan. Kemudian yang ketiga adalah mohon maaf apabila di sini masih banyak hal-hal yang kurang berkenan. Kami mohon maaf belum bisa maksimal. Mungkin karena ketepatan tempat ini latar seni Winarto Ikram itu di pinggir Sungai Brantas, jadi kecipratan mewah Di pinggir kali, saya ini di atas sungai. Nah, itu nampaknya tinggal kasih getek, gitu kan, membuat getek. Mungkin ada panggungnya seperti panggung di atas itu, tinggal bisa main. Saya kira bisa, itu kita lakukan. Mungkin bisa dicontoh di tempat-tempat yang lain seperti itu. Ini gagasan yang saya kira menarik ya. Tinggal bagaimana para seniman, para koreografer, para penari itu bisa menerjemahkan apa yang dimaksud dengan Pak Winarto ini. Mungkin tahun depan mungkin pertunjukan-pertunjukan itu bisa saja ditampilkan. Yang sampai dengan saat ini benar-benar yang di atas sungai belum Pak, memang belum. Untuk kampung tematik di Kota Malang selama ini ya sama tarian-tariannya masih tarian ritual ya, sajian atau tarian umbul dongo biasanya seperti itu ya. Nah, mungkin ke depan bisa tari-tarian yang lain. Yang besok yang lebih menarik itu kan karena saya juga pengen ngangkat jaranannya Pak Nanang gitu kan. Karena memang satu-satunya kampung tematik yang memakai kata-kata jaranan itu cuma hanya Kampung Satrio Turonggo Jati gitu kan. Oleh karena itu besok itu Pak acaranya lebih banyak jaranan di pinggir kali. Jadi apa namanya guyang jaran. Guyang jaran. Gak ngerti Pak Nanang harus seluruh orang gak ngerti aku. Nah gitu itu besok ceritanya begitu Bu. Mulai dari kampung ada arah-arahan jaranan keliling kampung jarak begitu ya. Kita bui mari ngono nyemplung kali diantaranya kan gitu. Mari ngono mentas gitu kan. Terus ibu-ibu ada yang kiblon dek kali. Ini di Dinoyo itu begitu. Nah itu sebagai sebuah gambaran. Di warna-warni biasanya ditutup dengan kegiatan yaitu nyuluh Kali Brantas. Biasanya anak-anak ada 30-40 penari itu kasih damar kambang pinggir kali kan. Tapi ini menarik, gagasannya adalah soal reverso biar kemudian ke depan bisa dikembangkan. Karena Pak Win adalah dasarnya adalah seniman, maka memang idenya selalu berkaitan tentang pertunjukan. Nah, yang di luar pertunjukan bagaimana? Monggo, mungkin punya pengalaman bajo ini. Bukan anak-anak, mau biasanya anak-anak, mau bajo, bentar aja.
padi. Berantas ini dengan anak sungainya hanya dibenangi dengan sedimentasi, pempres, lagi itu pembalut dan popok, lagi itu. Nah di atasnya tumbuhan liar. Akhirnya pertanian yang ada mulai dari Tegal Gonto sampai mana Tasikmadu, Leweng Batu, Wong Malang, ben ngomong beras ini ya Karang Ploso. Nah gitu. Ternyata tempatnya di sini yang tidak ada airnya hari ini. Nah ini akhirnya kita resah mengajak 24 desa kelurahan. Yang pertama kali Mbak Jo, Mbak Suli kita ajak rembuk ekologi masyarakat sepanjang sungai. Nah akhirnya kita membuat pertama kali dengan puja mantra semua keyakinan air. Karena apa? Kami punya prinsip di saat kita melihat sebuah keresahan lingkungan, tak peduli opo agamamu, opo partaimu, opo sukumu, ada kerusakan lingkungan, air bareng-bareng ditoto. Nah gitu. Akhirnya kita menjadi satu di perjalanan yang begitu heroik. Tiap kegiatan minimal itu 500 orang, 1000 orang. Ini dengan konsep kami orang Batu bubu podomoro. Jadi rek teko ya gawa tembler dhewe, ya gawa kaos tangan dhewe sampai ini. Akhirnya ada bacaan. Akhirnya semua orang yang bawa nasi bungkus digelar di daun, dimakan bareng-bareng. Nah ini akhirnya kita menjadikan sebuah tradisi bagaimana membersihkan sungai, satu rekreasi, yang kedua edukasi, yang keempat fun. Bagaimana kita bergembira melihat sungai ini. Sungai ini adalah sebuah peradaban. Dengan adanya festival-festival berantas, kita bukan pemilik berantas. Ya gitu, kita ini hanya merawat berantas. Mas Demang mengadakan ini. Itu sah semuanya bagi kami. Kami pun juga punya festival berantas gitu. Mulai tahun 2012 kami festival berantas. Berantas bukan sekedar sungai, berantas peradaban dengan tagline-nya. Yang kemarin di hari sungai kita juga memerdekakan sungai dari sampah. Ini kita membuat tarian di tengah sungai ini dengan Mas Win, dengan Mas Agus Wayan, dengan teman-teman ini semua. Karena ternyata berantas begitu kita buat sebuah konsep edukasi yang hadir itu banyak mas-mas. Kemarin di tahun 2018 itu ada ekspatriat, jadi anak-anak dari Amerika, dari Abu Dhabi, dari Thailand, bagaimana dari India, sampai India ini berteriak-teriak main di air. Air itu kotor. Di negeri saya yang sebenarnya bukan hanya Kali Berantas, dengan kampung-kampung di sepanjang Kali Berantas, Kampung Tematik Kota Malang itu memang selalu dolanan sama anak-anak. Ini spesial, nggak tahu ya. Ini gawan apa biar? Gawan bayi. Senengannya ketemu arek cilik itu mesti ngintil, gitu kan? Terus dijak tembang, dolanan, dijak badek-badekan. Nah itu memang spesialnya Mbak Jo. Saya aja orang psikologi tidak bisa begitu. Memang beda penanganannya ya. Jadi ternyata begitu yang terjadi sama Mbak Jo. Jadi anak-anak dolanan sing ciblonan, terus kotean, terus apa tabuhan dan lain sebagainya, atau tembang-tembangan, atau menciptakan apapun itu Mbak Jo lakukan. Sampai kemudian menyebutkan ragam macam apa biota Mbak, biota sungai gitu ya, biota kali itu apa aja di dalam itu Mbak Jo lakukan itu semuanya. Nah, saya kira ini edukasi, pembelajaran. Artinya siapa saja yang mau menyelenggarakan festival Kali Berantas itu bebas. Jadi tidak boleh terkungkung dengan wah berarti aku kudu rejek-rejek kali, misalnya kudu ngumpul ke sampah. Nggak harus itu kan, nggak harus tapi wajib. Karena sampah kan dikumpulkan dulu. Nggak harus tapi wajib. Yang harus itu dia mengekspresikan dengan ragam macam kreasi apa saja monggo. Tapi kalau mengut sampah itu wajib. Nah itu intinya di situ. Nah monggo, ini ada Pak Mat Berlin ya yang punya pengalaman yang melanglang buana dan memang terkenal dengan apa? Wong Kali gitu. Wong Kali ya. Merkul ya. Sunan Joko Kali. Nah, jadi sampai wajahnya kayak merkul dari di mana. Lah ini kan memang senengane topo di pinggir kali itu kan. Blusukan ning kali, blusukan pokoknya nyemplung kali. Ket mulai ke Sumber Berantas sampai tekan Surabaya Kali Berantas wis tahu dilangeni kabeh ngono ceritane ngono. Tapi yang juga ngerti wis tahu nyebrang apa Kali Berantas yang Kediri itu lho. Wis
tenane kok gak dicopot cabut bajul. Sekarang karena bajul putih ya. Apa bajul putih tapi nggak sih ya. Ngapunten matur nuwun. Nah, monggo Pak Bayat Madarli, monggo. Terima kasih, ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Demang. Jadi memang kami sudah juga punya jargon bahwa sungai bukan tong sampah dan berantas adalah kita. Itu adalah jargon kami, berantas adalah peradaban. Kami mengawalinya, ya kan apa? Saya terlahir di anak sungai Berantas. Tiap hari mulai kecil, mulai dari duduknya Berantas sampai kintir, pernah kebentuk watu dan yang lainnya mulai dikebumi. Itu dulu sudah menjadi biasa. Akhirnya begitu menginjak masa tua tambah memel. Nah ini tambah memel. Akhirnya kita melihat bahwa Berantas ini adalah sebuah peradaban besar Nusantara. Jadi Berantas ini bukan seperti Berantas yang ada dari Waduk Wening, Blitar sampai Jombang, yang di sana ada Megaluh, sebuah sabandar besar dulu zamannya Majapahit yang di ujung Galuh sana. Itu pernah kita datangi juga kemarin. Jadi gerakan kami ini Sabar Sumbi awalnya sebuah keresahan. Jadi sore hari kita ngadakan musik senja, bajo itu ya gak tahu hilang, melo gitu ya. Jadi kalau memang itu akhirnya kita nyoba membuat sebuah temporer monolog, yaitu Tirta Wening Jagat Banyu. Saya membuat itu di Dam Coban Talun. Di sana kita ngawali awalnya dengan pagi tadi teman-teman konservasi penyu yang ada di Malang, Bandung ini kita ajak bersama-sama. Ternyata awalnya kita pakai hanya kesadaran terlibat. Di saat masyarakat ngomong, ayo ambil RJP kali. Nah, di situ kita nongkrong di Seleka, ketemulah Pak Kapolres Batu, dulu Pak sekarang Kapolres Malang, Pak Budi Hermanto, dan kita mau pakai nama Sabar Sumbi boleh enggak? Asik Mas, nama ini lagi ngetren. Apa? Sapu bersih sampah nyemplung kali. Nah ya, saya akhirnya sabarnya itu ada S-nya, Sabar Sumbi. Ya, sapu bersih sampah nyemplung kali. Nah di sana kita nyoba pertama kali mengidentifikasi Berantas ini bukan sekedar sungai. Ternyata saya sering ngomong, apa sih sumber Berantas dan sungai Berantas. Orang sudah bisa mengkonotasikan bahwa kalau sumber ya tempatnya keluarnya mata air, kalau sungai mengalirnya air. Ternyata tidak. Sumber Berantas itu ada 3 titik yang memang menjadi peradaban dan tetap nanti mengalir di Berantas. Yang pertama Berantas menuju ke selatan di Batu, yang ke utara di Pacet Kali Kromong, yang ke barat adalah Kali Konto. Nah Berantas ini punya titik yang demikian. Kenapa kok Berantas dengan sungai Berantas tidak beda? Begitu 500 meter dari sumber Berantas sudah tidak ada mata air. Aliran gunung anak sungai yang ada di Anjas Moro, Gunung Biru yang mengalir di Coban Talun belakangnya ber-15. Kita susur jalan kaki, kita lihat mana sumber-sumber yang terbesar. Ternyata di sekitar Berantas ini ada mata air di atas permukaan dan di bawah permukaan. Nah, ada teritih-teritih yang begitu besar. Nah, ternyata inilah kekuatan Berantas. Kenapa Berantas bisa jalan gini? Karena elevasinya bagus. Berantas di sini tidak ada pertanian, dan desa ini di Kota Batu 2 desa yang tidak punya mata air. Ini dari Berantas. Ini hanya aliran sungai. Dari sungai Berantas yang ada di Mugir, ada dam Mugir, masuk ke Kali Gobir, dan Kali Gobir nanti langsung ke mana? Ini di Tegal Weru sampai masuk nanti di Kali Mewek. Ya Kali Mewek masuk lagi ke Kali Bango, gitu. Dan begitu Kali Bango nanti masuk ke Kali Metro, kayak Ngamprong sendiri, gitu. Nah ini ternyata kita ini punya 5 sungai yang demikian kuat. Kami resah dengan teman-teman. Ayo, kenapa? Begitu ternyata Diapes yang dibuat sungai itu dulu adalah sebuah peradaban yang ada nilai tradisinya. Nah masyarakat hari ini karena banyak masyarakat urban, dia yang penting iso turu, tangi turu, balang jumroh. Kan gitu kan? Ya kami mikir bahwa sungai ini ada peradaban dulu, ada namanya Padusan, Pangomben, Pangonan. Nah terus juga di situ ada Babakan. Itu sudah tidak ada.
Nah, iya, ya ini hari ini beling-beling itu sudah ada. Kenapa? Masyarakat urban yang di Batu makin besar, dan juga pertahanan terakhir Sungai Berantas adalah tebingnya. Sekarang sudah berganti fungsi menjadi tembok, dicat barang, biotanya hilang. Nah, akhirnya Berantas ini hanya mengalir, yang lainnya menerima banjirnya. Nah, ini mah banjirnya. Kami nyoba mulai 2017, kita tiap minggu kita bergerak membersihkan Sungai Berantas dari hulu dan hilir. Akhirnya apa? Kesenian tradisi masyarakat terhadap perlakuan air. Nah itu, ternyata masyarakat tradisi ini ada jok bakal, ada iber-iber, ada ritual adat terhadap pribadi. Berantas ini dengan anak sungainya hanya dibenangi dengan sedimentasi, pempres, lagi itu pembalut dan popok, lagi itu. Nah di atasnya tumbuhan liar. Akhirnya pertanian yang ada mulai dari Tegal Gonto sampai mana Tasik Madu, Leweng Batu, Wong Malang, ben ngomong beras itu ya Karang Ploso. Nah gitu. Ternyata tempatnya di sini yang tidak ada airnya hari ini. Nah ini akhirnya kita resah mengajak 24 desa kelurahan. Yang pertama kali Mbak Jo, Mbak Suli kita ajak rembuk ekologi masyarakat sepanjang sungai. Nah akhirnya kita membuat pertama kali dengan puja mantra, semua keyakinan ayo. Kenapa? Kami punya prinsip, di saat kita melihat sebuah keresahan lingkungan, tak peduli opo agamamu, opo partaimu, opo sukumu, ada kerusakan lingkungan, ayo bareng-bareng ditoto. Nah gitu. Akhirnya kita menjadi satu di perjalanan yang begitu heroik. Tiap kegiatan minimal itu 500 orang, 1000 orang. Ini dengan konsep kami orang Batu bubu podomoro. Jadi rek teko ya gawa tumbler dhewe, ya gawa kaos tangan dhewe sampai ini. Akhirnya ada bacaan. Akhirnya semua orang yang bawa nasi bungkus digelar di daun, dimakan bareng-bareng. Nah ini akhirnya kita menjadikan sebuah tradisi bagaimana membersihkan sungai, satu rekreasi, yang kedua edukasi, yang keempat fun. Bagaimana kita bergembira melihat sungai ini. Sungai ini adalah sebuah peradaban. Dengan adanya festival-festival Berantas, kita bukan pemilik Berantas. Ya gitu, kita ini hanya merawat Berantas. Mas Demang mengadakan ini. Itu sah semuanya bagi kami. Kami pun juga punya festival Berantas gitu. Mulai tahun 2012 kami festival Berantas. Berantas bukan sekedar sungai, Berantas peradaban dengan tagline-nya. Yang kemarin di hari sungai kita juga memerdekakan sungai dari sampah. Ini kita membuat tarian di tengah sungai ini dengan Mas Win, dengan Mas Agus Wayan, dengan teman-teman ini semua. Karena ternyata Berantas begitu kita buat sebuah konsep edukasi yang hadir itu banyak Mas teman. Kemarin di tahun 2018 itu ada ekspatriat, jadi anak-anak dari Amerika, dari Abu Dhabi, dari Thailand, bagaimana dari India, sampai India ini berteriak-teriak main di air. Air itu kotor. Di negeri saya sampai Muharto, yang kedua itu tidak ada kendaraan selain di sini. Kita ini pakai perahu rafting sampai Sengkale, itu menyusur Sungai Berantas. Terus akhirnya juga kita ekspedisi mata air. Jadi kemarin ekspedisi mata air di Kota Batu yang kemarin dikatakan tinggal 111, kita nggak terima, dinas-dinas kita obrak-obrak, datamu tuh kok ngomong 111, tinggal 50. Ternyata setelah kita temukan 310, ya sudah kita bukukan dan juga titik koordinatnya, nama sumbernya, pemangkunya, sampai danyangannya tak tulis. Karena teman-teman ini mohon maaf, biasanya ritual di ngarepe pohon tapi dibaik-baik disebut ono ibaratnya ono mbah bulu, dibaik bulunya gak ada. Nah gini kan, nah akhirnya teman-teman ritual adat kita ajak. Karena sering bantengan di Batu ini gak tahu pada berminggu. Nah ukurannya jempol sampai keliling di Kudek di Sumber lah. Ternyata ini adalah salah satu nilai konservasi. Dengan ritual ngobong dupo di setiap punden, minimal orang ngerti, oh iya ini sumberku ya, mbahku biar tahu habis ini ya. Kita memberikan pesan-pesan kehidupan anak-anak juga diajak bahwa dulu tempat ini tempat pernah dibuat nyuci, di saat ibumu lahir di sini pernah dibuat mitoni, yang itu saat mantenan. Nah ini yang hilang. Nah akhirnya kita nyoba kepada desa-desa, kita ajak, dengan akhirnya muncul lalu lembaga adat desa-desa. Hari ini sudah muncul
Mas Win dan teman-teman ini dulu masih kafe kebudayaan sampai ono kampung Berau barang ini. Jadi akhirnya bagaimana? Ternyata ada bundanya, ada sumber mata airnya, karena mata air di Batu berata sebesar ini besok munggah ini Pak, gitu kan. Nah inilah perlu teknologi. Lebat ini pendangkalan yang demikian berarti Malang dan yang lainnya oleh keringin, tapi mau Batu ya gak kering toh, kelenger. Nah gitu kan. Ya karena itu, kenapa airnya tidak akan pernah muncul berantas dengan elevasi yang tinggi. Jadi air yang mengalir ini yang seperti dari Gobit ini sampai Tegal Gonto itu mek liwat toh. Wong tani gak bisa nikmati lah inilah. Jadi saya teman nanti mungkin ada ritual di Kota Malang dan yang lainnya bisa mengkonservasi. Biasanya ono pranotong longso, ada wiwitan. Nah itu bagaimana kita melakukan sebuah prosesi ngunduh banyu ini, bagaimana untuk pertanian dan ini. Saya salut berantas yang ada di hulu tengah. Saat itu lumpur masuk ke sini. Oleh karena itu mengapa disebut bandem? Ya. Jadi memang areal ini area yang terpendam. Salah satu yang terpendam di areal pendam itu adalah Candi Pendem. Ya. Di Pendem. Yang beberapa waktu kemarin diketemukan ya, kira lebih 3 tahunan lalu gitu ya. Dan kebetulan ikut Iskar Putih itu di Tegal Rojo, di Sawah Rojo itu kemarin diketemukan juga ada Siwa Trisira. Ya, ini tidak jauh-jauh ya, tidak jauh-jauh. Baik, nah inilah jalan yang dari SPBU Pendem menuju ke arah Karangploso ya. Nah kemudian ada beberapa tempat yang penting ya. Di Pendem ada dusun namanya Caru ya. Nah Caru ini masih dikenal dalam sebutan lama Jawa ataupun di Bali, mencaru itu adalah kegiatan ritual yang antara lain juga menggunakan pembakaran dupa dan sebagainya ya. Jadi ada caru ya, ini desa tua juga ya. Kemudian ada Gubet tempatnya Pak Win ini. Nah kemudian kalau ini Gubet ya, di seberang sana di dekat Win kampus Pasca Sarjana itu ya, itu ada namanya jurang, namanya ini adalah Jurang Piteng ya. Jurang Tilem. Nah di sini Jurang Piteng Pak. Maaf, Jurang Piteng. Jurang Miring. Jurang Miring bukan Jurang Piteng. Jurang Miring. Maaf. Jurang Miring ya. Di Jurang Miring ini ada sumber air. Dan di tempat ini kita masih menemukan lubang batu dan katanya konon ada yoni juga. Ya. Nah ini jadi tidak jauh dari Gubet itu yang atap biru hijau itulah ya. Nah di sekitar itu di sebelah baratnya ini adalah Jurang Miring ya, Jurang Miring. Jadi di bawahnya Uin itu ada sumber ya, ada sumber itu ya, Jurang Miring. Ada tinggalan di sana ya. Kemudian yang menarik perhatian kita kalau ini ke Pendem, ke selatan ini pertigaan Pendem ini ada SPBU. Di belakang SPBU ada jurang juga ya. Ada jurangnya namanya Jurang Cendono. Jadi kalau di sini ada Bukit Cendono, Gunung Cendono, di belakang SPBU itu ada Jurang Cendono ya. Ini menjadi petunjuk kepada kita bahwa di daerah Batu itu ada tempat-tempat tertentu, ada jejak-jejak tertentu yang sangat mungkin konon memiliki habitat kayu cendono, dan kayu cendono masih ini di sini ada sisa-sisa kayu cendono, ada di Jurang Cendono ini dulu malah agak gede-gede gitu ya. Orang-orang dari Junwatu dan sebagainya itu kalau ada kematian itu mencari kulit-kulit kayu cendono itu dari Jurang Cendono. Tadi juga disebut ada Pusung Cendono di Gunung Sari, ada Pusung Cendono. Jadi dengan demikian tergambar bahwa konon Batu itu memiliki habitat kayu cendono. Jadi, nah selain Kali Berantas, sebenarnya ada sungai lagi yang mata airnya dari Panderman, yaitu Kali Metro. Nah jadi ini adalah lembah antara Kali Metro ya. Ini Berantas, ini Metro ya. Nah tempat ini yang merupakan tempat yang sangat penting. Jejak-jejak peradaban lama itu di lembah antara Metro Berantas ini banyak kita dapati ya. Seperti misalnya di sini ya, ini agak turun di Sengkaling. Di Sengkaling itu ada Punden Sengkaling ya. Di sebelah selatan Polsek Dau dulu ada pohon besar, ada yoni besar ya. Jadi kalau dari arah timur itu melihat ke arah barat selatan itu dulu ada pohon besar, tapi sekarang ditebang, dijadikan perumahan dan yoninya hilang. Ada struktur batu juga. Nah yang menarik perhatian kita Bapak Ibu dan saudara sekalian,
dari Jurang Cendono ya, dari Jurang Cendono ini mengalirlah sungai ke arah timur ya, tadi nanti belok ke selatan, sungainya namanya menarik ya, namanya Kali Braholo. Kali Braholo. Kali Braholo ya. Nah ini yang lewat apa itu Para berhala. apa itu Universitas Gajayana itu ya, yang di sana kita ketemu situs-situs Buddhis di sana ya, itu di aliran Kali Braholo. Muasal Kali Braholo dari Jurang Cendono ya. Jadi ini ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu dan saudara sekalian, tidak jauh dari ini Puning Kajang, tidak jauh dari Candi Pendem, kita menemukan prasasti yang tua ya, prasasti Sanggura tahun 928 Masehi, yang di dalamnya antara lain menyebut adanya Prasada Kabaktian Imananjung ya. Nah, di mana Prasada Kabaktian Imananjung? Karena prasasti Sangguran itu ditemukan, maka sangat mungkin Mananjung, bangunan suci ya. Jadi Prasada Kabaktian, prasada itu adalah tempat tempat melakukan ibadah ya, tempat suci untuk berbakti. Kabaktian dari kata bakti ya, berbakti kepada dewata, dan itu diberikan secara khusus kepada sekelompok penempa logam, pandai besi, khusus untuk membuat senjata ya. Nah, di mana Prasada Kabaktian Imananjung? Sangat mungkin itu adalah Candi Pendem. Nah, jadi dengan demikian Desa Pendem sebelum dinamai Pendem karena kependem ya, itu nama kunonya adalah Mananjung. Itu adalah anak desa, anak wanua dari Desa Sangguran ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini hanya sedikit gambaran ya yang saya sampaikan, bahwa di ruas ini saja yang kita bicarakan, kita mendapati adanya sejumlah jejak peradaban, jejak budaya masa lalu. Sejak kapan? Panjang. Katakanlah kita ngomong prasasti Sangguran, berarti kan ini kan jejak-jejak di awal abad 10 ya, abad 10. Nanti terus berlanjut sampai dengan masa Majapahit. Kalau kita ke atas di Bumiaji juga disebut-sebut di dalam prasasti Jiu, dulu namanya Desa Ing Batu, Desa Ing Batu. Nah, itu prasasti dari masa Majapahit akhir. Artinya pada masa Hindu Buddha kita mendapati jejak-jejak peradaban.